Listener dan juga sahabat yang bergabung, tadi di sesi sebelumnya kita sudah dapat sedikit gambaran gitu ya. Pikiran kita butuh makan, makanan yang seperti apa sih dan kita dapatnya dari mana? Tadi tuh ada penjelasan dari Parvan yang sudah disampaikan oleh beliau begitu ya, bahwa makanan-makanan itu bisa saja berupa misalkan motivasi, bisa saja itu adalah bahan bacaan ya, bacaan buku kah, koran kah, tabloid kah gitu. Nah, saya penasaran kenapa bacaan di media sosial kok nggak masuk ya ke dalamnya ya. Mungkin makanan juga, tapi bukan makanan yang bernutrisi begitu. Nah, Pak Arfan, bagaimana kita bisa tahu bahwa ya kalau makanan buat tubuh kita bisa mulai sekarang atau kita sudah diperlengkapi dengan ingredients ya, dengan pengetahuan tentang bahwa kalau mengandung ini gitu ya, karbohidrat, protein, mineral, apa, serat, itu akan baik buat pencernaan kita, buat tubuh kita. Kalau begitu, makanan buat pikiran kita ini juga ada nggak sih gitu ya pengetahuan untuk membedakan mana yang akan menyehatkan, mana yang justru akan jadi racun, Pak Arfan. Silakan. Terima kasih banyak, Mbak Ola ya. Kita harus punya indikator, betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Kita harus punya indikator, punya barometer gitu. Ya, pertanyaannya begini. Kalau kita salah makan, ini Hmm. makanan yang masuk ke dalam mulut dan kemudian diproses di perut kita ya. Kalau kita salah makan, itu ketahuannya dari mana? Hmm. Hmm. Betul. Eh, ya kalau kita salah makan ketahuan dari kalau nanti misalnya ada keluhan sakit perut ya, Nah, diare itu ya, dia, itu dia. keracunan, Betul, alergi gitu-gitu kan Pak Arfan ya. betul sekali. Intinya di perut, Mbak Ola. Iya. Intinya di perut. Jadi perut kita itu sesungguhnya adalah barometer Hmm. terhadap apapun yang kita makan melalui mulut, Ya. gitu ya. Itu barometernya perut. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau makanan yang masuk ke dalam pikiran, gitu ya, barometernya apa? Coba, Mbak Ola tahu nggak kira-kira? Barometernya mulut. Iya nggak sih? Bukan. Kalau Sikap. makanan yang masuk ke dalam mulut, kan kita kan sangat Barometernya di hati-hati ya. betul. Sangat hati-hati menjaga makanan yang masuk ke dalam mulut kita, supaya kita jangan kemasukan makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang beracun, Hmm. makanan-makanan yang tidak higienis, makanan-makanan yang berkolesterol tinggi, misal gitu ya. Kita kan sangat hati-hati. Kenapa? Nanti ada dampaknya secara langsung. Ya, barometernya adalah perut kita gitu. Jadi kalau misalnya perut kita pagi ini kok perut sakit ya gitu kan? Hmm. Pertanyaannya, makan Kemarin apa makan semalam? apa? Iya. Iya, makan apa semalam? Oh, semalam baik-baik aja. Oke, sorenya makan apa? Hmm. Hmm. Siangnya, siang kemarin makan apa? Nah, gitu. Jadi kita harus menelusuri itu. Hmm. Nah, kalau pikiran, tandanya adalah satu, Hati. perasaan kita, feeling. Feeling di Jadi hati ya. sebetulnya, Mbak Ola, Tuhan itu menciptakan feeling itu luar biasa. Yang namanya emotion itu luar biasa. Jadi, satu ketika kita akan bahas ya. Kita akan Mm-mm. kupas tuntas mengenai yang namanya emotion. Emosi itu luar biasa. Karena emosi itu adalah pertanda dari Tuhan, barometer, indikator mengenai apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Mm. Nah, Mm-mm. berarti kita lihatnya di emosinya. Ya. Kalau emosi kita adalah emosi-emosi yang kurang menyenangkan atau emosi-emosi yang seringkali dilabeli sebagai emosi negatif ya, seperti apa? Misalnya merasa marah, merasa kecewa, Mhm. merasa galau, merasa sedih, merasa bosan, merasa tidak bermakna, tidak berarti, tidak berguna gitu-gitu ya. Merasa iri, merasa dengki, merasa benci gitu ya. Nah, ketika ada emosi yang negatif, maka kita langsung tahu, oh, ini pasti ada makanan yang masuk ke dalam pikiran nih yang negatif. Mungkin kemarin baru habis buka Facebook, melihat ada ujaran kebencian. Nah, kebetulan orang yang diomongin di Facebook itu, yang dibenci itu adalah orang yang kita benci juga gitu. Nah, ini tokoh yang kita juga nggak suka. Akhirnya kita sebarkan berita kemana-mana. Akhirnya apa? Kita lupa tadi tattooed on my mind itu. Kita Mm. sudah mematri kebencian itu sebetulnya di dalam pikiran kita. Dan kebencian itu dia akan tumbuh, Mbak Ola, seperti pohon. Jadi ketika baca Facebook pertama, lihat, oh ini ada orang yang saya benci, dihujat orang gitu ya. Masuk, ujaran kebencian masuk. Jadi pohon yang kecil gitu. Ya. Besok lihat lagi, tambah benci lagi, mulai meningkat lagi pohonnya. Lama-lama jadi pohon yang besar. Dan ketika dia sudah jadi pohon yang besar, sulit untuk eh,
mengangkatnya gitu, sulit untuk membuangnya karena udah besar, udah kuat dia. Akarnya sudah menghujam ke dalam tanah, ibaratnya begitu Mbak Ola. Jadi taunya dari mana? Nah, kita harus selalu awas terhadap perasaan kita. Kita harus selalu membaca perasaan kita. Makanya itu namanya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu adalah kemampuan kita untuk membaca apa yang kita rasakan dan memberi nama. Jadi semua perasaan kita tuh harus ada namanya, harus apa ini namanya, gitu. Ya. Gitu Mbak Ola. Dan ketika kita merasa tidak nyaman, apapun perasaan kita tadi, sedih, kecewa, galau, tidak berguna, iri hati, bosan, dengki, benci, apapun, itu pasti ada yang salah yang masuk. Nah, itu harus kita telusuri. Kenapa ya saya merasa begini ya? Tadi habis baca apa ya? Habis lihat sosmed yang mana ya? Ada kalimat apa ya? Nah, itu kita harus telusuri karena akarnya di situ, sumbernya di situ. Sebelum kita berhasil menemukan sumbernya, kita tidak akan pernah bisa mengubah perasaan kita dari negatif menjadi positif, Mbak Ola. Pak Arfan, kalau tadi Bapak menjelaskan gitu kan ya, serupa dengan kita misalkan kita langsung bisa menelusuri kita makan apa nih gitu sampai kemudian sakit perut. Atau ya kalau tadi berkaitan dengan pikiran, aku tadi habis apa ya, kenapa kok perasaan aku seperti ini, apa yang aku baca, apa yang aku dengar, apa yang aku lihat dan sebagainya. Berarti kan sebenarnya di situ ada proses kita yang mengizinkan nih Pak Arfan gitu ya. Kita yang memutuskan untuk makan dan kita yang memutuskan untuk membaca itu apa dan sebagainya. Nah, berarti tindakan preventifnya kan adalah di kita sebenarnya punya kemampuan untuk memutuskan iya dan tidak makan itu atau enggak kan Pak Arfan? Bagaimana tanggapannya Pak Arfan? Ini pertanyaan menarik ya. Ini pertanyaan menarik. Mbak Ola tadi menggunakan sebuah kata yang sangat penting yaitu mengizinkan gitu. Iya. Tapi yang ingin saya katakan begini, Mbak. Kalau makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu ketika masuk ke dalam mulut kita, itu kita sadar nggak? Sadar. Pasti. Nggak mungkin kan? Kita nggak sadar, tahu-tahu udah masuk apa, gitu kan nggak mungkin kan? Ya, ini kita secara sadar, kita mengizinkan. Secara sadar. Nah pertanyaannya, makanan yang masuk ke dalam pikiran kita, itu sadar nggak ketika masuknya itu? Kebanyakan sih kalau di pikiran, semestinya sadar ya. Tidak. Kebanyakan tidak. Itu kebalikannya ya. Iya, jadi begini. Makanan yang masuk ke dalam pikiran, kalau makanan itu positif, itu kita sadar. Contoh, smart listener ketika Anda mendengarkan talk show ini, pembicaraan kita pagi hari ini, sadar nggak kira-kira smart listener kita itu? Sadar, karena sengaja juga pasti kan diputar, didengarkan gitu ya, dicari gitu. Sengaja. Jadi hal-hal yang positif itu ketika kita mengkonsumsi hal yang positif, kita selalu sadar, selalu. Ya. Hari ini hari Jumat kan, nanti siang pergi ke masjid toh. Dengerin khotbah kan? Itu sadar nggak dengerin khotbah itu? Sadar. Sadar. Hari Minggu pergi ke gereja dengerin khotbah, sadar nggak? Sadar. Nggak ada kan orang yang ke masjid atau ke gereja tuh dalam kondisi fly gitu. Dalam kondisi fly dia nggak sadar sebenarnya gitu kan, nggak mungkin. Jadi ketika kita baca buku misal, ini saya pingin baca buku nih, sadar nggak ketika saya ambil buku dari library saya mau baca, sadar nggak itu? Sadar. Makanan positif itu masuk ketika kita sadar Mbak Ola. Tetapi, nah ini makanan negatif itu sayangnya masuk ketika kita tidak sadar. Tadinya saya cuma mau buka-buka Facebook misalnya. Tadinya saya cuma mau buka-buka Instagram. Kan saya tidak berniat kan? Tidak berniat saya pingin mendapatkan makanan negatif kan? Betul. Tidak berniat saya kepingin nanti siapa tahu di sana ada ujaran kebencian gitu ya. Saya pingin masukin ke kepala saya tuh ujaran kebencian. Kan nggak begitu kan? Iya. Siapa tahu ada makanan-makanan sampah tuh di situ tuh yang mungkin ada orang yang lagi pamer kekayaan, lagi flexing tuh. Kan tidak berpikir sampai ke situ gitu ya Pak Arfan. Tidak sampai ke sana. Okay. Kita hanya ingin mencari refreshing lah gitu. Oke, niatannya di awal adalah refreshing, tapi kenapa kok bisa secara nggak sadar jadi makan makanan yang masuk semua, itu masuk semua nanti. Pak Arfan, ditahan dulu penjelasannya, kita jeda ya di satu sesi yang terakhir. Smart listener, ini makin seru nih, penasaran ya kok bisa sih kita nggak sadar gitu kan. Kita sambung nanti bahasanya di part yang terakhir, dan
Nanti kita bacakan juga tanggapan atau catatan dari Anda yang sudah masuk. Kami jeda sesaat. Listener dan sahabat yang bergabung di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, selamat pagi buat Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Kemudian beralih ke Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi buat Anda semuanya juga yang menyapa kami, ada di Boyolali, di Purwokerto, di Jepara, ya, di Bandung, terus kemudian Anda yang ada di Lombok, kemudian Anda yang ada di Mandalika, bahkan Anda yang ada di luar negeri ya, di Hong Kong ya, kemudian di Arab, di Belanda. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini kalau di Indonesia. Kalau di tempat Anda bisa saja ini siang atau sore begitu. Nah, kami sedang membahas mengenai makanan juga butuh pikiran. Butuh ada nutrisi supaya kita bisa mengelola perasaan jauh lebih baik lagi begitu. Sambil mengingatkan kita semuanya juga ya, kalau tadi ada informasi tentang Indonesia Sepekan, kami juga punya program yang cakep banget ini ya, karena ini update banget dari setiap daerah di seluruh Indonesia. Kita jadi ngerti apa yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah atau isu-isu yang sedang berkembang di daerah tersebut. Besok Indonesia Sepekan akan hadir dari Surabaya. Dan di minggu lalu ya kita kehadiran tamu-tamu narasumber-narasumber dari Surabaya itu keren-keren banget gitu ya. Bagaimana pemerintah daerahnya punya cita-cita, ini masyarakat di Surabaya penghasilannya minimal nih satu keluarga itu 7 juta. Nah itu kalau udah 7 juta itu wah itu menuju Top lah ya. sejahtera ya, top banget gitu. Dan upayanya sangat-sangat keren banget. Nah silakan Anda besok bisa menyimak kami ya dalam perbincangan Indonesia Sepekan dari jam 9 sampai dengan jam 11. Nah, Pak Arfan, sedikit sebelum ke YouTube ya, boleh kita tuntaskan dulu tadi bahasan tadi Pak Arfan tadi itu kan. Ini soal sadar nggak sadar, kok bisa sih gitu pada saat kita berselancar di sosial media sampai nggak sadar. Mungkin karena keasikan gitu ya, makanya ada orang yang berselancar tadinya cuma pengen lihat TikTok gitu ya, tapi akhirnya pegang handphone sampai 2 jam. Sampai 2 jam lebih begitu ya. Silakan Pak Arfan. Mohon penjelasannya sehingga kenapa ya ada perubahan situasi kok jadi kita nggak sadar begitu Pak Arfan. Silakan. Nah, ini pertanyaan Mbak Ola ini bagus sekali nih. Siap. Soal sadar dan nggak sadar nih. Kenapa kita nggak sadar gitu? Karena sebetulnya niatnya awalnya adalah untuk refreshing. Niatnya refreshing, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang gratis. Nah ini nih, gratis ini sangat menggoda ini. Dan kita seringkali kalau melihat sesuatu yang gratis itu, kemampuan kewaspadaan kita menurun, Mbak. Gitu. Kalau saya bikin workshop, harus bayar, wow langsung sadar kan. Oh ini ada investasinya nih gitu. Tapi ini gratis, gitu kan. Ini gratis. Ketika gratis, teman-teman, percayalah, yang gratis-gratis itu bukan tidak ada yang harus kita bayar sebetulnya. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan yang gratis-gratis itu. Gratis-gratis itu ada sesuatu yang harus kita bayar. Bayarnya dengan apa? Bayar dengan perhatian. Bayar dengan waktu kita. Bayar dengan konsentrasi kita. Gitu ya. Jadi karena ini sosial media itu gratis, maka kita masuk, kita lihat Instagram nggak habis-habisnya. Lihat Facebook nggak ada habis-habisnya. Lihat Twitter nggak ada habis-habisnya. Dan ketika itu, maka kita akan masuk ke dalam keasikan gitu ya. Jadi benar-benar asik tuh, lupa waktu. Dan saya juga suka mengalami itu. Jadi jangan dipikir saya nggak pernah mengalami itu. Saya juga suka mengalami itu. Tapi bedanya orang yang belajar sama yang nggak belajar, orang yang belajar itu lebih cepat sadar. Gitu ya. Jadi, wah, udah habis nih 1 jam ternyata, tinggalkan gitu. Ini nggak sehat karena itu makanan masuk terus tuh selama 1 jam tuh masuk terus. Ketika kita mengkonsumsi sosmed, makanan masuk terus itu, dan kita tidak pernah tahu ini makanan sehat atau nggak sehat karena masuknya tanpa kita sadari. Karena kita sudah membuka diri kita ketika kita mendengar kata-kata gratis, kita buka diri kita, mindset kita seluas-luasnya. Nah itu masuk terus sebanyak-banyaknya, jadi nggak sadar Mbak Ola. Kalau dengerin Smart Happiness sadar nggak? Pasti sadar. Dengerin khotbah pasti sadar, gitu ya. Baca buku pasti sadar. Ya. Itu Mbak Ola. Nggak mungkin ada orang yang mendapatkan hal yang positif tapi tidak sadar. Tapi hal yang negatif itu kita dapatkan ketika kita tidak sadar. Contoh, kita ketemu teman lama kan? Ketemu teman lama, ngobrol kemana-mana kan? Niatnya apa? Niatnya baik. Silaturahmi. Iya kan? Silaturahmi masa nggak ada yang diobrolin?
gitu kan. Mm-mm. Kita ngobrol kemana-mana, akhirnya apa? Dia cerita banyak hal, muncul rasa iri hati. Wah, ternyata teman saya sukses banget ya. Kok saya nggak seperti dia? Padahal dulu waktu sekolah dulu nilai saya lebih tinggi daripada dia. Kok sekarang dia lebih kaya ya, lebih sukses ya, jabatannya lebih tinggi ya. Muncul iri hati, masuk ke dalam kepala kita, disimpan dalam bawah sadar kita. Nggak sadar, tapi besok pagi ketika kita bangun tidur, kemudian kita mengatakan, this is a bad day. Gitu ya. Kenapa? Oke. Kok aku bangun belum ngapa-ngapain udah galau ya? Nah itu. Ya. Oke, baik. Pak Arfan, saya ingin secara cepat dari YouTube ya, dan nanti kita coba rangkumkan. Pak Arfan barangkali bisa membantu kami gitu ya, memberikan catatan. Ini mungkin nggak tuntas di hari ini, tapi setidaknya kita Ya. bawa pulang sesuatu. Bisa nggak sih kita rubah dengan cepat atau kita healing pikiran kita yang barangkali tadi tuh ya sudah makan makanan yang nggak sehat dan muncul perasaan-perasaan yang khawatir, takut, ada marah dan sebagainya. Secara singkat nanti bisa dijelaskan, tapi saya ingin menyapa ada akun Dwi Andri ya, kemudian ada Imtab Nawawi, kemudian ada Anindya Sinfoineta, ada Pak Suaib Sewang dan juga Pak Ketut Setiawan. Memang kalau ngobrol kayak gini, ngobrol sama Pak Arfan tuh kayak nggak ada habisnya ya. Pak Arfan, menutup perbincangan kita, bagaimana mengubah posisi pikiran kita yang sudah terlanjur lagi makan yang nggak sehat dan memunculkan perasaan yang tidak nyaman begitu, Pak Arfan? Silakan. Very good question ya. Dan saya tahu ini jawaban saya tidak memuaskan nih pasti ya, karena waktunya udah mepet banget nih. Iya. Jadi kita harus ingat ya, teman-teman semua ya, bahwa pikiran kita itu selalu makan setiap detik. Itulah bedanya dengan perut kita. Perut kita itu hanya makan mungkin 3 kali sehari. Dan ketika makan itu kita sadar, karena hanya 3 kali. Pikiran kita nggak begitu. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, pikiran kita memproses terus. Sehingga kita keluarnya dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk solusi kadang-kadang gitu. Karena diproses terus, maka kita harus sadar. Nah, ketika kita sadar ini, maka kita tanyakan pada diri Anda, hari ini Anda baca buku apa? Hari ini Anda mau lihat sosmed itu niatnya apa? Dan yang mau Anda cari itu apa? Harus jelas. Mau cari apa? Jangan cuma refreshing nyari kemana-mana, itu kacau itu. Mau lihat sosmed tuh apa yang mau dilihat, informasi apa. Ya. Dan yang paling penting sesungguhnya adalah kita harus sadar, Mbak Ola. Nah, tapi kan menyadari setiap saat itu kan juga agak ribet juga ya. Setiap saat kita harus sadar gitu, makanan apa yang masuk ke dalam kepala gitu kan. Nah, karena itu kita punya barometer supaya nggak ribet, supaya hidup kita lebih simpel. Tuhan menganugerahkan kita dengan yang namanya feeling, emotion, perasaan. Cek perasaan Anda. Hari ini, pagi ini, sekarang ini, apakah Anda punya perasaan positif atau negatif? Kalau perasaannya negatif itu tadi, sedih, kecewa, galau, marah, benci, bosan, meaningless, itu pasti ada makanan yang tidak kita sadari masuk ke dalam pikiran kita. Makanan sampah, makanan-makanan negatif. Makanan-makanan yang seharusnya itu kita buang, karena itu beracun gitu, Mbak Ola. Jadi kuncinya selalu lihat perasaan Anda. Kita di perasaan selalu kita ya. Deteksi perasaan Anda. Baik. Pak Arfan, kita tutup perbincangan kita. Kita sambung kembali minggu depan silaturahminya. Pak Arfan sehat-sehat ya. Sama-sama, Mbak Ola. Untuk hari ini juga ya. Begitu juga dengan Smart Listener. Kami pamit. Saya Ella Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Be happy now. now.